Ya, halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya di Roy Makaro. Nah, di video kali ini aku mengadakan Q&A 300 subscriber di channel kita ini. Ya mungkin kecil ya kelihatannya, tapi ini merupakan peningkatan yang aku rasa lumayan menurutku. Karena semua berawal dari hal kecil ya teman-teman. Jadi kita akan seru-seruan di Q&A kali ini. Kita akan menjawab beberapa pertanyaan. Teman-teman penasaran? Saksikan terus. Oke teman-teman, thank you buat supportnya sudah mencapai 300 subscriber di channel ini, dan thank you juga like serta komennya yang sangat bermanfaat. Pokoknya terima kasih lah, luar biasa, karena dukungan teman-teman bisa saling support di channel ini. Nah, kita masuk ke pertanyaan pertama. Ada yang nanya nih, dari Tian.12 aja. Menurutmu abang ganteng nggak? Kalau ganteng kenapa jomblo? Sekalian promosikan. Wah, jadi gini ya teman-teman, mungkin teman-teman belum nonton namanya channel Gamal yang ini. Nah, di Gamal ini dikatakan bahwa ini memang bukan teori asli dia yang ciptakan, tapi dia menyempurnakan di dalam budaya kita. Jadi teori Gamal ini mengatakan bahwa kita supaya ganteng maksimal bukan memperbaiki hanya muka kita aja gitu, tapi memperbaiki karakter kita, tampilan kita, semualah, termasuk wajah juga diurus seperti itu. Jadi ganteng maksimal itu adalah, atau ganteng kita bilang itu dimana kita bisa mengupgrade diri kita semaksimal mungkin kayak gitu. Kita nggak mungkin ganteng kayak aktor-aktor seperti, nggak mungkin ya. Kita udah dikasih wajah kayak gini seadanya. Ya kita perbaikilah supaya kita maksimalkan apa yang kita punya. Jadi kalau ditanya juga wanita di luar sana, aku ganteng nggak? Aku ganteng. Semua punya tipe masing-masing ya. Jadi abang itu ganteng sesuai dengan bagaimana abang apa adanya, tapi tetap dimaksimalkan. Nah, buat teman-teman yang sekitar umur 25-an atau di bawahnya, boleh add abang itu ya, katanya promosikan. Oke, kita lanjut yang kedua dari Talita Situmorang. Bang, gimana caranya biar enggak overthinking? Jadi dari Talita Situmorang, bagaimana caranya supaya enggak overthinking? Jadi kalau kita pelajari sebenarnya overthinking itu adalah jadi kalau kita pikirkan sebenarnya overthinking itu adalah kita berpikir yang berlebihan, mau itu berpikir yang negatif atau positif, tapi kebanyakan kita lebih ke negatif, artinya lebih cenderung ke khawatir akan masa depan, khawatir akan jodoh, khawatir akan uang dan lain-lain. Nah, kalau aku pribadi supaya nggak overthinking, pertama aku harus mendamaikan diriku terlebih dahulu. Itu bisa dengan cara mungkin beribadah, dengan cara kita masing-masing, sholat atau berdoa dan lain sebagainya. Dan kedua, lakukan kegiatan-kegiatan positif. Mungkin kan kita punya daily activity nih, lakukan kegiatan-kegiatan positif. Itu cukup kita pikirkan seadanya aja, tapi tetap kita rencanakan dan kita lakukan. Jadi caraku seperti itu. Semoga Talita bisa mencoba ya. Nah, kemudian yang ketiga, ada pertanyaan dari Debbie Olivia, hanya 2. Dia bilang, dia bilang kenapa laki-laki udah buat baper dan nyaman tiba-tiba ngilang. Wah, ini ada 2 kasus ya teman-teman, satu di wanitanya, satu di prianya. Yang pertama, wanitanya mungkin cepat baper atau cepat nyaman ya, dikarenakan beberapa faktor. Yang pertama mungkin ya, cuman satu laki-laki itu yang sedang mendekati dia pada saat itu, jadi atmosfernya lebih cepat dia bapernya gitu. Nah, itu ya yang perlu diingat, bahwa siapapun kita, laki-laki atau perempuan, jika ada yang kita dekati atau mendekati kita, objektiflah, artinya analisa dia bisa dibawa jangka panjang atau enggak kayak gitu. Jadi bapernya, apalagi PDKT itu jangan pakai hati dulu gitu teman. Yang kedua, salah di pria.
dia ghosting. Ghosting ini yang belum tahu, ini fase dimana saat PDKT ditemukan ketidakcocokan teman-teman. Ketidakcocokan dikarenakan beberapa faktor terhadap wanitanya atau prianya. Jadi si wanita atau si prianya ghosting atau menghilang. Ini caranya bagaimana memutuskan rantai PDKT tersebut. Jadi pelan-pelan menghilang dari memori, dari peredaran kayak gitu ya. Nah maksudnya yang salah di pria tersebut, dia nggak usah buat baper atau nyaman kalau dia ghosting kayak gitu ya teman-teman. Dan yang ketiga faktornya adalah ini dia pakai periode tarik ulur. Kadang tuh ada lelaki atau pria yang gunakan periode tarik ulur ini periode yang lama ya. Menurutku kurang efektif. Jadi kita kasih perhatian, kita kasih attention kita lah kepada lawan jenis kita, kemudian kita pergi atau menghilang. Ini hanya mau melihat ada feedback nggak dari si wanita atau si pria tersebut. Dia ngechat aku duluan nggak? Dia merasa kehilangan aku nggak? Gitu ya. Jadi ada dua sisi di sini teman-teman. Kita nggak bisa nyalahkan siapa-siapa, tapi di faktor ini aku lebih nyalahkan si cowok ya, karena si cowok yang buat nyaman. Triggernya ada si cowok. Oke? Nah kita masuk ke pertanyaan keempat. Dari Teorema 17. Bang, nggak nge-push lagi ya bang? Bang, nggak nge-push lagi ya bang katanya. Ini soal Mobile Legends ya. Dia satu timku di USU. Jadi untuk saat ini aku mengurangi gitu. Jadi berhubung HP juga belum canggih-canggih kali dan situasi juga kurang mendukung, jadi aku nggak nge-push dulu ya dek. Bukan berarti apa, cuman lagi nggak nge-push aja. Oke? Nah kemudian pertanyaan nomor 5 dari Renaldi Tarigan. Bang, belajar beatbox dari kapan bang? Pertanyaan kelima dari Renaldi Tarigan bilang, bang, belajar beatbox dari mana? Aku dari kelas 2 SMA belajar beatbox. Bukan belajar sih, terpapar lah beatbox karena teman dekatku atau sahabatku Berildo ini dia. Nah dia itu jago beatbox, jadi pokoknya jago lah teman-teman. Jadi tanpa sadar karena kami sering bersama, aku coba dan ternyata buat BTK itu aku gampang, nggak sampai berbulan-bulan gitu buat BTK. Itu gampang dan aku tengok orang lain mungkin kurang gitu. Jadi ya aku ajari juga, aku belajar juga dari dia sedikit lah, tapi nggak pro kali. Makanya di awal podcastku aku buat beatbox dulu di awal sebagai ciri khas. Jadi dari kelas 2 SMA terus di kelas 3 mulai tampil juga di pensi dan nggak dikembangkan gitu. Nggak dikembangkan karena nggak tahu lah ya, kurang populer lagi sekarang gitu aja sih. Kita masuk ke nomor 6 ya. Nomor 6 ini dari Nistatin. Apa maksudnya? Ya, thank you lah buat Nistatin udah komen. Nistatin ini adalah teman baikku juga di kampus. Oke. Kemudian ada dari Jer_GINT ya. Dia bilang, prepare untuk buat video podcastnya apa aja bang? Sambil buat emot, ketawa dan berkeringat sedikit. Oke, jadi aku buat podcast itu masih seadanya aja teman-teman. Cuman pakai handphone dan pakai aplikasi yang lebih mensupport supaya kualitas suara itu lebih soft gitu teman-teman ya. Selebihnya itu aja, dan beberapa aplikasi editor lah seperti KineMaster yang ini. Itulah cuman sama beberapa fitur lah aplikasi yang mendukung lah, nanti aku kasih tahu lah. Pertanyaan berikutnya dari Ami Anais. Apa bedanya pacaran dengan komitmen bang? Apa bedanya pacaran dengan komitmen bang? Loh, ini menurut aku ya, di pacaran mungkin sebagian kita mengerti lah, di pacaran itu bumbunya salah satunya komitmen teman-teman. Jadi kalau nggak ada komitmen nggak usah pacaran gitu. Cuman ada beberapa kasus yang dia nggak nembak, nggak ada feel rasa pacaran karena nggak nembak,
tapi buat komitmen gitu. Karena udah nyaman buat komitmen, seolah-olah pacaran tapi buat komitmen. Aku rasa kalau yang seperti itu gara-gara tipe prianya ya, tipe prianya pasif, dia nggak aktif. Jadi kalau seperti itu sebenarnya komitmen yang dibuat itu harus sejalan karena pacaran itu bumbunya adalah komitmen. Jadi kalau kita nggak komitmen nggak usah pacaran, teman-teman. Jadi nggak ada bedanya itu kalau pacaran tanpa komitmen berarti wasting time, have fun aja, nggak usah pacaran aja ya kan, sekalian aja friend with benefit dan lain sebagainya. Karena pacaran bukan untuk bermain-main, ingat tuh. Kemudian pertanyaan terakhir dari Carlos Lotus yang dibilangnya, Bang, gimana respon abang kalau cewek yang abang deketin jual mahal sama abang? Nah, kalau cewek yang kita deketin saat ini atau sebaliknya cowok yang kita deketin saat ini jual mahal sama kita, berarti ada beberapa faktor. Yang pertama, dia mau ngetes kita beneran tajam nggak tombak kita mau nusuk dia, artinya tajam nggak tekad kita untuk deketi dia. Atau yang kedua, faktor yang kedua, memang dia, teman-teman, nggak tertarik sama kita. Jadi ubah gigi ke R, mundur aja. Masih banyak wanita di luar sana yang lebih baik, masih banyak wanita di luar sana yang lebih menunggu kehadiran kita. Daripada menghabiskan waktu untuk mengejar wanita yang satu yang jual mahal, mending cari yang lain. Atau kita habiskan waktu untuk upgrade diri. Itu ya. Jadi tes dulu, kalau dia jual mahal, dia mau lihat ketajaman tombak kita tunjukkan ketajaman tombak kita. Tapi kalau tetap jual mahal, udah ganti gigi ke R, terus cabut. Oke? Jadi itu aja teman-teman pertanyaannya. Terima kasih buat teman-teman yang udah berpartisipasi dalam Q&A ini. Aku akan buat Q&A juga selanjutnya next time. Semoga channel kita cepat berkembang dan semoga jawaban yang kuberikan kepada teman-teman bisa membantu teman-teman semua. Oke, sampai sini aja video kali ini dan terima kasih banyak telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe untuk mensupport channel kita supaya lebih berkembang, serta tulis di kolom komentar. Mana tahu ada pertanyaan juga bisa kita jawab nanti, atau tulis di kolom komentar video selanjutnya requestannya apa gitu. Aku akan coba memenuhi requestan subscriber di komunitas kita ini, di channel kita ini. Oke teman-teman, share juga video ini biar kita seru-seruan, biar orang-orang lain mungkin yang nggak tahu jadi tahu. Dan akhir kata saya undur diri, saya Roy Makaro, and see you soon.